gak terasa nih ya Kak, kita bertemu lagi di tahun yang baru ini, tahun 2022. Nah adik-adik, untuk mengawali tahun baru ini, mari kita bernyanyi dari lagu Hari Ini Kurasa Bahagia dengan penuh semangat. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Kau siapkan adik-adik sekolah minggu agar mereka dapat memberikan hati dan pikiran mereka, membuka telinga mereka, membuka mata mereka, biar mereka selalu berseru kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang begitu baik, terima kasih, dengarkan doa kami. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu selanjutnya yaitu KASIH. Kita berdoa. Syukur kami ucapkan Tuhan kepadamu karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Kami boleh bertemu lagi mengawali pertemuan kami di tahun ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami serahkan ibadah kami ini, terutama jika kami akan mendengarkan cerita firman-Mu
Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik sekolah minggu HKBP Pulau Asem, semua dalam keadaan sukacita ya. Ini pertemuan kita yang pertama. Apakah tadi pagi ada yang malas gitu? Sudah mulai lagi ibadah sekolah minggu yang tadinya enak-enak selama libur. Enak-enak tidur bisa sampai jam 9. Sekarang jam 7 udah harus ibadah lagi. Tadi setengah 7 mama sudah bangun nih, nyuruh mandi. Ya, ada lagi yang jam 6. Aku jam 6 udah dibangun nih tadi, suruh mandi, gosok gigi, cuci muka. Ya, semuanya harus bersih kata mama, baru duduk di depan TV atau buka laptop mengikuti ibadah online HKBP Pulau Asem, ibadah sekolah minggu online-nya. Bertemu lagi tadi bersama kakak-kakak sekolah minggu yang cantik-cantik dengan lagunya yang luar biasa. Sukacita bukan? Sukacita dong. Ya pasti. Apalagi bertemu dengan Inang Bible Pro ya. Iya. Sudah semakin apa? Semakin sehat, gemuk tahun 2022. Ada yang seperti Inang, banyak makan kumbang loyang atau nastar atau kue-kue lainnya. Wah, enak ya? Enak, luar biasa. Semoga adik-adik sekolah minggu ada yang membantu orang tuanya membuat cake atau membuat kue kering. Itu menunjukkan kamu anak-anak yang rajin seperti firman Tuhan yang mau Inang bacakan pada saat ini. Oke? Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 11. Coba diikuti dalam hati ya. Jika ada yang sudah membuka Alkitab, bisa membacanya secara bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Beginilah dikatakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, adik-adik sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari nas ini, yaitu kasih katanya tidak boleh pura-pura. Bagaimana kasih pura-pura ini, Nang? Bersandiwara, berakting kasihnya. Siapa yang pernah berakting, berpura-pura mengasihi? Nanti kita jalan bareng ya. Kita nanti waktu reses nanti kita jalan bareng ya, katanya sama temannya. Nanti aku traktir kamu ya. Rupanya di balik itu ada bakwan. Ada udang di balik bakwan. Enak nggak kalau ada udang di balik bakwan? Enak kalau ada udang di balik bakwan. Tapi kalau ada maksud tertentu, ketika kamu menunjukkan sikap ramahmu, perbuatan baikmu kepada temanmu, nanti aku bantuin kamu ya mengerjakan itu ya. Rupanya kamu mau apa? Mau sesuatu, kamu mau minta ditraktir. Ya, ketika kamu sudah selesai membantunya, aku kan udah bantuin kamu, traktir dong. Itu perbuatan baik yang tulus gak? Perbuatan kasih yang tulus gak itu? Tidak ya? Tidaklah. Nanti kita jalan bareng ya. Reses nanti kita bareng ya.
Padahal tadinya tidak pernah nyapa, tiba-tiba nyapa. Ada maksud tertentu. Maksudnya apa? Ngomong-ngomong, tugasmu udah selesai nggak? Bisa nggak aku lihat tugasmu? Bisa nggak aku minta contek? Enak banget jika kasih seperti itu. Enggak lah ya. Enggak. Kasih katanya tidak pura-pura. Kasih itu katanya jangan sandiwara. Jangan munafik. Kasih yang pura-pura harus menjijikkan bagi orang percaya. Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Dek, sini dong dek, sini dong. Padahal karena adeknya punya jajanan yang enak, karena adeknya punya mainan yang baru. Sini dong dek. Padahal kalau tidak dikasih, udahlah sana kamu. Wah, itu kasih yang benar gak? Enggak, tidak demikian kasih yang benar, kata Paulus di dalam nas ini. Jangan pura-pura, harus tulus, harus benar, tidak sandiwara. Nah, misalnya ketika kamu tadi memanggil adikmu ingin bermain bersama, tetapi adikmu tidak meminjamkanmu permainan yang dimilikinya atau mainan yang dimilikinya, kamu tidak sakit hati, tetapi kamu mau tetap mendampingi dia di dalam bermain. Itu kasih yang baik kan? Iya. Kamu tidak, sanalah, baru dipinjam aja, tidak mau. Bukan demikian, tetapi kamu tetap mau bermain dengan dia, mendampingi dia. Karena katanya di dalam nas ini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Ingat, ketika kamu memberi hormat kepada seseorang bisa tidak dibarengi rasa kasih. Tetapi jika kamu kasih, tetap itu pasti kamu sudah hormat. Bayangkan kalau kasihmu kepada orang tuamu, kamu hormat gak kepada orang tuamu seperti titik kelima? Kalau kamu mengasihi orang tuamu, sekalipun orang tuamu tidak mempunyai banyak duit, tetapi kamu mengasihinya kan? Sekalipun papamu tidak pekerjaannya bagus, tetapi kamu mengasihinya. Kamu hormat kepadanya karena dia orang tuamu. Itu titik kelima kan? Hormatilah ayah dan ibumu. Itu kasih. Jika kamu mengasihi, kamu sudah pasti hormat. Jika kamu mengasihi saudaramu, kamu sudah pasti hormat. Jika kamu sudah mengasihi temanmu, kamu pasti hormat kepadanya, menghargai dia. Nah, itu yang diperintahkan kepada kita pada saat ini. Sebagai sesama umat percaya, kita harus saling mengasihi dan menganggap mereka adalah saudara kita. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita semua bersaudara, maka kita harus saling tegur sapa, menghormati, mengasihi, tetapi tidak karena pura-pura, tidak karena ada sesuatu yang kita harapkan, tetapi karena kita benar-benar oleh karena kasih Kristus mau mengasihi. Itu nasihat yang diberikan kepada kita pada saat ini. Dan yang kedua, adik-adik sekolah minggu, katanya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana kita supaya mendapatkan ini? Bagaimana supaya kerajinan kita tidak kendor? Yang terutama yang harus kita jalin adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat komunikasi kita dengan doa. Kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita dikuatkan untuk mengasihi, dikuatkan untuk melakukan perbuatan yang baik.
rajin. Artinya kamu jangan beribadah sekarang, hari Minggu enggak, ya. Kamu sekarang beribadah, hari Minggu malas, minggu depannya lagi malas-malasan, ya. Minggu depannya lagi ibadah. Tidak. Hubunganmu yang erat dengan Tuhan itu harus tetap kamu jalin. Persekutuan dengan Tuhan itu harus tetap kamu jalin. Beribadah. Jangan sebentar rajin, sebentar lagi udah malas. Itu kendor. Ya. Ada komitmen. Sebentar lagi baik sama orang tuanya. Nak, iya mak. Bentar lagi, nak, diam aja nggak disahut. Nak, diam aja. Nak, nggak disahut. Karena keinginannya tidak diberikan. Tidak. Nak, bantuin mama ya. Malas ah. Nah, itu kerajinannya kendor. Ya. Katanya harus, jangan kerajinanmu kendor. Biarlah roh menyala-nyala. Ada semangat di sini. Ada roh Tuhan yang semangat di sini yang kita pakai. Ya. Rajin belajar, rajin juga berdoa. Rajin menolong, rajin mengasihi. Itulah melayani Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan kalau ciptaannya saja tidak kita kasihi? Bagaimana buktinya? Kalau kita mengasihi Tuhan sementara kita tidak mengasihi ciptaan Tuhan, apa buktinya dong bagi kita? Gak ada. Nah, kalau kamu mengasihi Tuhan, kasihi ciptaan Tuhan, kasihi tumbuh-tumbuhan, kasih hewan, ya. Apalagi sesama kita. Ciptaan Tuhan yang paling berakhlak, ya, yang paling mulia, yang segambar dengan rupa Allah. Kita harus melihat bahwa teman kita itu saudara kita yang diciptakan Tuhan segambar dengan rupa Allah, sebagaimana kita juga yang diciptakan Tuhan segambar dengan rupanya. Maka kita harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Itulah kita melayani Tuhan. Tidak kendor. Di saat kita mampu saling berbagi, saling mengasihi, saling menolong, saling menasihati, di sana jugalah tercipta persekutuan dengan sesama di dalam kasih Kristus. Adik-adik sekolah minggu, ingat, tetaplah meminta kekuatan dari Tuhan, karena doa itu memampukan kita untuk tidak hidup secara berpura-pura. Dimana ketika kamu berdoa, berbicara dengan Tuhan, maka kamu akan dikuatkan. Tapi ketika kamu berdoa tetapi kamu tidak melakukan apa yang kamu doakan, kamu membohongi Tuhan. Ya, ingatlah. Kamu berdoa supaya kamu kuat di dalam mengasihi, tapi lakukanlah itu, jangan berpura-pura. Karena doa itu memampukan kita untuk tidak hidup secara berpura-pura, untuk tidak hidup secara bersandiwara, untuk tidak hidup saling membenci, tetapi hidup saling mengasihi. Karena kasih itu nyata. Kasih itu tidak setengah-setengah, tidak suam-suam kuku, tetapi kasih itu penuh. Kasih itu saling menghormati, saling menghargai, dan saling melayani, terutama melayani Tuhan. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan di dalam hidup saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, di mana Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk saling mengasihi. Berkati kami Tuhan di dalam hidup kami, agar kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami lewat Yesus Kristus, dan kami mampu saling mengasihi sebagai saudara seiman kami di dalam Tuhan. Inilah kami ya Allah. Berkati adik-adik sekolah minggu seluruhnya
yang pada saat minggu ini mungkin merayakan sukacita kelahiran. Berkati keluarga mereka, berkati mereka dalam masa sekolah, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka harus memasuki ruang kelas di sekolah. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan melindungi anak-anak-Mu ini, menjauhkan dari segala mara bahaya dan juga terutama virus COVID-19. Lindungilah mereka senantiasa Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bertumbuh di dalam kasih-Mu. Inilah kami ya Allah, ampuni segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Yesus, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Amin. Ya adik-adik, gimana nih? Udah pada denger kan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Dersani? Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah kita usai ibadah, jangan lupa adik-adik tugasnya yang akan dikumpulkan tanggal 30 Januari. Tugas mandok hatam 5 kalimat. Sampai ketemu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.